Oke ya, kita lanjutkan ke video part 2. Kita akan membahas mulai dari chapter 5 sampai chapter 10. Nah, untuk yang berikutnya ini kita akan bermain dengan PHP. Nah, di sini juga tidak perlu dijelaskan dengan detail ya perbedaannya itu apa, pengertian PHP itu apa ya, karena ini praktikum gitu ya sekali lagi. Ya, tapi secara sekilas perbedaannya adalah kalau HTML itu bekerja secara client side, sementara kalau PHP itu bekerjanya secara server side gitu ya. Jadi nanti kita butuh yang namanya web server untuk menjalankan si PHP ini. Nah, di sini yang akan dibutuhkan ya itu adalah hampir sama. Tadi ada web browser, kemudian ada juga editor atau software developer. Di tahap ini disarankan nanti teman-teman sudah minimal menginstal yang Sublime ya, Sublime Text. Kemudian nah yang terakhir adalah SAM. Nah sekarang bagaimana cara mendownload si SAM itu sendiri ya? Tulis aja atau diketikkan saja download SAM ini. Kemudian masuk ke halaman websitenya yaitu apachefriends.org. Nah, silakan teman-teman untuk mendownload sesuai dengan sistem operasinya masing-masing. Nah, saya sarankan teman-teman mendownload yang versi 7.4 ini ya. Ada yang lebih baru yang 8, tapi jangan yang 8 dulu karena ada beberapa pembaruan yang justru membuat nanti jadi tidak support. Ya, 7.4 itu udah recommended. Nanti kalau kita mau bermain dengan framework seperti Laravel juga versi 7.4 ini yang direkomendasikan. Silakan download saja. Ya, size-nya sekitar 159. Kalau sudah di-download, nanti filenya seperti ini ya. SAM Windows X64 7422. Oke ya, nanti hasilnya kurang lebih filenya itu akan seperti ini. Jadi kalau diklik 2 kali, tinggal di next aja. Pokoknya di next terus. Nanti biasanya dia akan minta folder defaultnya itu di C, kemudian dia akan membuat folder XAMPP. Next. Nah ini kan, nah ini di sini pasti dia nggak mau karena saya sudah ada. Ya nanti tinggal di next aja, nggak ada yang kesulitan berarti sih, nggak ada treatment khusus. Nah kalau sudah nanti dia akan terinstall di sini. Nah ini dia. CXAMPP. Boleh nggak di drive yang lain Pak? Boleh. DE ya silakan, nggak masalah kok. Oke selanjutnya kalau sudah, nah tinggal di run aja. Cara runnya saya stop dulu aja ya. Cara runnya biasanya dia belum muncul di desktop sih. Kita klik start aja ya. Kemudian tulis aja SAM. Nah, cari yang ini XAMPP control panel. Nah, nanti yang akan kita butuhkan untuk di sesi ini baru yang Apache dulu. Jadi pastikan Apache-nya itu bisa di start. Ini ya. Nah, tetapi ya teman-teman yang harus diperhatikan juga ada sedikit perbedaan dengan video ini, yaitu nanti punya teman-teman itu tidak pakai port 8080. Karena di sini saya sudah otak-atik Windows-nya dipakai untuk yang lain, ya untuk database yang lain. Jadi port 80 itu sudah digunakan. Sementara defaultnya adalah port 80 dari SAM ini. Apache bawaan SAM. Saya udah edit ke 8080. Jadi nanti akan ada sedikit perbedaan ketika memanggil web servernya. Oke ya, kita lanjut dulu ke modulnya. Nah, ini boleh dibaca sekilas ya, silakan dibaca aja perbedaannya itu apa gitu ya. Nah, kemudian kita coba mulai dari yang contoh 1. Seperti biasa, kita tinggal copy paste gitu ya. Kemudian biasa di sini kita klik kanan, new folder. Ini kan chapter 5. Chapter 5, new file, paste dan disimpan dengan contoh 1. Ini. Dia otomatis PHP ya, jadi nggak usah ditambahin .php lagi. Nah, bedanya kalau yang sudah PHP itu otomatis
eh, dia nggak bisa diklik kanan kemudian open with browser. Ya, berbeda dengan yang HTML ini. HTML dia bisa klik kanan open in browser. Jadi kalaupun kita mau buka filenya itu juga nggak bisa. Ya, kan ada di application, kemudian praktikum web 1 ini kan. Nah, ini kalau mau diklik 2 kali juga nggak bisa. Ini malah bukanya ke Sublime nih, Sublime Text gitu kan. Jadi nggak bisa. Nah, gimana cara memanggil file apa? PHP ini? Nah, oke, ini caranya. Jadi ya semua folder ini praktikum web 1 teman-teman coba copy aja ya. Masuk ke folder XAMPP, kemudian ke htdocs. Jadi htdocs ini adalah apa ya namanya ya? Servernya, root dari server lokal kita itu semuanya ada di htdocs. Nah, ini di sini sudah ada ya praktikum web 1. Saya sudah buat tadi sih sebenarnya. Ini sudah ada di sini. Nah, kemudian yang di sini biar nanti kita nggak salah-salah, kita remove aja dulu. Remove from project. Kemudian kita drag lagi yang ini. Nah, jadi ke depan kita pakainya yang ini sudah. Dia di sini ada chapter 5 contoh 1. Terus cara manggilnya sekarang. Cara manggilnya adalah teman-teman tinggal ketikkan saja localhost ya, garis miring praktikum web 1. Jadi nama folder rootnya aja yang dipanggil gitu. Folder rootnya tadi kan praktikum web 1 gitu. Nanti tinggal di enter saja. Tapi kalau punya saya ini dia error. Not found. Kenapa? Karena saya pakai port 8080. Jadi teman-teman cukup seperti ini udah bisa kok. Kalau masih pertama awalan menginstal gitu ya. Ini kalau saya harus tambahin kayak gini. Punya teman-teman enggak ya? Maka dia akan muncul nih. Kita mau buka chapter 2 bisa enggak? Bisa-bisa aja. Ya, ini yang tadi tuh. Terus chapter 3 dibuka ya semuanya bisa di sini. Jadi file-file HTML ya bisa aja dibuka melalui sini. Tapi sekarang yang chapter 5 ini, nah, karena ini file PHP, maka hanya bisa dibuka dengan cara mengaktifkan web servernya, yaitu kita menggunakan Apache. Nah, contoh-contoh web server itu kan ada banyak sekali ya, macam-macam web server itu ada banyak sekali nih. Ada Nging, ada IIS, Zeus, Sun Java dan seterusnya, ada banyak. Nah, ini kan sudah ya, sudah. Sekarang teman-teman tinggal coba di copy paste semuanya sampai ke ini. Ada berapa ini? Ada, sesuaiin aja ini. Dia diminta jadi lat 1 ya udah lat 1, lat 2 dan seterusnya. Pembahasannya besok ketika sesi luring. Ya, ketika sesi luring besok kita akan coba jelaskan itu. Nah, sekarang saya ingin coba sedikit juga menjelaskan yang chapter 6. Sama ya, nanti teman-teman tinggal dibuat aja. Sekali lagi penamaan filenya terserah, yang penting mengerti dan paham. Tapi syukur-syukur ya kalau sudah ditentukan disamakan aja. Misal ini, dia minta operator underscore logika. Ya udah disimpannya seperti ini aja. Itu ya. Kemudian saya mau coba membuat, saya sedikit jelaskan aja yang lat 3 ini. Di chapter 6 saya akan membuat yang lat 3. Ini agak sedikit aja ya saya jelaskan. Seperti biasa, buat folder baru. Jadi di sini kita tidak lagi perlu masuk ke Windows Explorer gitu ya. Bisa langsung di sini ya. Paste, simpan lat 3.php. Nah, sekarang coba kita panggil lat 3-nya. Kita kembali dan sini ya, terus di refresh. Chapter 6 lat 3. Nah, dia akan tampil seperti ini, gitu ya. Kok ini ada error ya, Pak? Nah, besok ketika teman-teman menemukan error undefined index, itu kenapa? Ya. Jadi sebetulnya itu bukan error sih. Jadi kalau kita isi seperti ini ada isinya, maka dia nggak error nih. Jadi kalau kita kasih di sini nilai misalnya 15 ditambah 3 sama dengan 18 ini nggak ada masalah. Tapi kalau kita buka di awal dia akan error. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena file PHP ini ya, ini kan dia seperti operasi aritmatika gitu kan. Bisa ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan seterusnya.
Nah, hasilnya itu ada di sini. Jadi di form itu sendiri, di form yang sama. Nah, inilah yang membuat dia jadi error. Karena dia pakainya PHP self. Jadi dia memanggil diri sendiri. Artinya apa? Artinya ketika kita buka, dia belum diisi tapi sudah dihitung. Maka di sini undefined index. Jadi nilainya itu tidak terdefinisi. Dia memanggil halaman kosong tapi dihitung. Nah, itulah permasalahannya muncul undefined index. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Error-error yang seperti ini tuh nggak terlalu jadi masalah. Nah, untuk menghilangkan errornya sebetulnya bisa sih kita otak-atik. Tapi besok aja lah ya. Oke, mungkin itu sekilas tentang materi untuk chapter 6. Nah, sekarang teman-teman lanjut saja semuanya sampai ke chapter 10 dulu. Ya, untuk penjelasan video ini semuanya hampir sama. Sampai array, nanti tinggal di copy paste, kemudian dibuat. So, ketika praktikum, sesinya kita ketemu, maka tinggal saya jelaskan satu-satu dan kita diskusi. Oke, cukup sekian ya untuk video yang part 2. Terima kasih.